Hai semuanya, saya Azahra. Selamat datang di acara podcast kelompok kami. Kali ini kami akan membahas tentang Kerajaan Gorontalo. Kami sudah mengundang beberapa narasumber yang mengetahui sejarah tentang Kerajaan Gorontalo. Tapi sebelum itu, mari kita perkenalan agar saling kenal. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ayo! A few moments later. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Satria Indrawan, nomor absen 24. Di sini saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Dimas Firmansyah, nomor absen 11. Saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Risma Aulia, nomor absen 33. Saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Jasmine Sapa Putri, nomor absen 19 sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Edna Putri Atalana, nomor absen 14. Saya sebagai narasumber. Nah, sekarang kan sudah saling kenal nih. Boleh dong ceritakan awal berdirinya Kerajaan Gorontalo? Boleh banget dong. Kerajaan Gorontalo itu berdiri sekitar abad ke-16 dan muncul sekitar tahun 1320 sebagai salah satu kerajaan Islam yang terkenal di Nusantara. Pendiri Kerajaan Gorontalo tersebut adalah Raja Tumanurung Barinea. Di Kerajaan Gorontalo itu juga punya masa kejayaannya loh. Puncak kejayaannya itu pada saat berada di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Berarti pada puncak kejayaan Kerajaan Gorontalo itu di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin ya? Itu terjadi pada tahun berapa? Puncak kejayaan Kerajaan Gorontalo tersebut terjadi pada tahun 1653 sampai 1669. Raja Gowa ke-16 yang juga bergelar pahlawan nasional ini berhasil memajukan pendidikan dan kebudayaan Gorontalo. Kalian baru tahu kan tentang hal itu? Apakah ada hal lain lagi yang terjadi pada masa kejayaan Kerajaan Gorontalo? Tentu ada dong, yaitu pada masa kejayaan Kerajaan Gorontalo. Wilayah tersebut pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur loh. Kok bisa sih perdagangan di wilayah Gorontalo itu menjadi perdagangan terbesar di wilayah bagian timur? Salah satu penyebab itu adalah letaknya yang strategis, yaitu berada di pusat persinggahan para pedagang dari berbagai wilayah. Oleh karena itu, Kerajaan Gorontalo menjadi maju dan berkembang di bidang perdagangan karena menguasai jalur perdagangan internasional. Ada juga loh komoditas utama Kerajaan Gorontalo pada saat itu. Oh iya, kita kan belum tahu apa saja komoditas utama di Kerajaan Gorontalo. Tolong jelasin ke kita dong. Jadi komoditas utama pada Kerajaan Gorontalo yaitu beras yang disuplai dari Maros dan Sumbawa untuk kemudian ditukarkan dengan rempah-rempah di Maluku. Mereka juga mengekspor hasil komoditas aslinya sendiri, yaitu beras putih, bahan makanan, daging, dan kapur barus hitam. Selain itu, Kesultanan Gorontalo mengimpor barang dari luar seperti pakaian dari Cambay, Bengal, dan Keling, juga keramik dari Cina. Sebelum mengenal sistem pembayaran dengan menggunakan uang, diterapkan sistem barter. Itu kan tadi berasal dari aspek ekonominya. Kira-kira ada lagi nggak aspek dari Kerajaan Gorontalo? Ada lagi dong, aspek lain dari Kerajaan Gorontalo selain aspek ekonomi, yaitu aspek geografis. Secara geografis, Kerajaan Gorontalo terletak pada Sulawesi Selatan. Sebenarnya Makassar adalah ibu kota Goa yang dulu disebut sebagai ujung Padang. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang, baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun pedagang yang berasal dari daerah Indonesia bagian barat. Dengan letak seperti ini mengakibatkan Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Berikut adalah peta Sulawesi Selatan pada saat itu.
Nah, tadi kan sudah cerita banyak ya tentang kerajaan Gua Talu. Belum lengkap dong kalau kita nggak cerita tentang masa runtuhnya. Oh iya ya, ya udah sini aku ceritain. Kerajaan Gua Talu mengalami masa kemundurannya pada saat VOC menguasai sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi. Nah, Sultan Hasanuddin berupaya melawannya dengan bantuan dari Satuan Kekuatan Seluruh Kerajaan Indonesia Timur. Peperangan melawan Belanda pada saat itu langsung dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Namun, penjajah justru menambah pasukan yang membuat kubu Gua Talu melemah dan terdesak. Nah, pada tahun 1667, Kerajaan Makassar mengakui kekalahannya dengan bersedia menandatangani Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini dinilai merugikan Kerajaan Gua Talu. Pertempuran kembali terjadi. Saat itu VOC kembali meminta pasukan tambahan yang akhirnya berhasil merobohkan benteng kekuasaan Kerajaan Gua Talu. Setelah kalah, Sultan Hasanuddin turun tahta dan mengundurkan diri dari kerajaan. Jadi perjanjian itulah yang menjadi penyebab runtuhnya Kerajaan Gua Talu. Setelah runtuhnya kerajaan Gua Talu, pasti ada dong beberapa peninggalan yang ditinggalkan oleh kerajaan Gua Talu. Ada dong, salah satunya yaitu Istana Balalompoa, Istana Tamalete, Masjid Katangka, Benteng Sombaoku, Benteng Fort Rotterdam. Oh, banyak juga ya? Iya. Tadi kan sudah bercerita tentang banyak hal, dari berdirinya, dari masa kejayaannya, dari aspek ekonomi, aspek geografis, sampai ke runtuhannya. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Seharusnya masih ada banyak lagi sejarah tentang kerajaan Gua Talu, tetapi kami hanya bisa menyampaikan sampai sini saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.